Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Baik. Kalau baik semua, mari kita mulai belajarnya. Sebelumnya kita harus berdoa. Minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, nak berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Bagus cek dulu semuanya masuk ya. Ada berapa yang kegiatan di musola yang di sini akan belajar bersama Pak Bagus hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Pak Bagus mau tanya dulu. Kalian sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin tak cerdas atau non cerdas. Nah, sebelum itu silakan dibuka kuisisnya atau whiteboardnya dulu. Kodenya nanti dari Pak Bagus bisa dikerjakan di awal. Sudah siap? Sudah buka whiteboardnya? Coba masukkan kode yang ada di depan. Sudah? Coba whiteboard, buka whiteboardnya. Belum? Sudah, yang masukkan kodenya dulu. Sudah semua? Ayo kita mulai. Soalnya hanya 5. Nah, silakan dikerjakan. Kembali lagi ke sini. Nah, siapa yang pernah melihat benda apa ini? Meksiko. Fungsinya apa? Nah, bagaimana cara kita menggunakan Meksiko ini? Ketika sudah diisi nasi, diisi beras, diisi air, apa yang dilakukan? Kita, kalau mau masak nasi, diapakan dulu? Dicolokkan, setelah dicolokkan diceplek, iya, sampai perintah cookingnya nyala. Kalau tidak diceplek, apa yang terjadi? Dia tidak akan memasak nasi, gitu ya. Coba kita lihat gambar kedua. Seumpama ini adalah sebuah robot pintar. Kalau kalian ingin bertanya ke robot pintar ini, bagaimana caranya supaya robot ini menjawab sesuai apa yang kita mau? Apa yang harus kamu lakukan?
Bagaimana caranya supaya robot ini menjawab sesuai dengan apa yang kamu mau atau melakukan kegiatan sehingga sesuai dengan keinginan kamu. Memasukkan apa? Pak, bagus saja kamu menjawab sama dengan ini. Robot ini akan melakukan sesuatu ketika kamu bertanya. Ya, ketika kamu bertanya kepada robot otomatis, atau apa bahasanya, kalian memberikan perintah. Suruh jawab, dia jawab, berarti perintahmu itu bisa dimengerti oleh kita. Berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau tadi Magicom itu mesin non cerdas, kerjanya diceklek hanya untuk masak saja. Ketika tidak diceklek tidak bisa, perintahnya ceklek tadi itu sampai lampunya nyala kuning baru dia bekerja. Sama halnya dengan robot ini tidak akan merespon kalau tidak ada perintah. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, cara kerja, bagaimana cara kerja mesin cerdas, kita nanti menggunakan Canva, Copilot, ChatGPT, Gemini atau DeepSeek sesuai yang kamu suka. Tujuan belajar hari ini yang pertama, kamu memahami pengertian dan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial atau mesin cerdas atau KA generatif. Yang kedua, kamu mampu membuat perintah atau bahasa kerennya sekarang sudah jangan perintah. Kalau belajar tentang KA, bahasanya adalah prompt. Apa nak? Prompt atau perintah. Nama bahasa resminya perintah. Tapi kalau di bahasa komputasi itu kita kenal dengan bahasa prompt atau perintah. Nah, sebelumnya kita kesini dulu. Cara kerja KA atau mesin KA atau mesin cerdas. Berarti tadi ada perintah yang dikasihkan kepada mesin cerdas. Berupa apa perintahnya? Data itu boleh pertanyaan, boleh perintah suara, boleh teks, boleh gambar. Nanti setelah itu direspon oleh mesin cerdasnya atau otaknya mesin cerdas sehingga dihasilkan keluaran atau output sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bagaimana Pak kalau hasilnya ini tidak sesuai dengan keinginan? Diulang-ulang lagi sampai hasil yang kamu mendekati apa yang kamu inginkan. Itu ya nak? Baik. Coba lihat gambar di depan. Ini Pak Guru mengambil beberapa gambar dari sumber KA generatif atau mesin cerdas. Yang pertama dari Canva, yang kedua dari Gemini AI, yang ketiga dari ChatGPT. Tentunya ada beberapa perbedaan, nanti bisa kamu temukan sendiri ketika nanti ada penyidikan. Jadi nanti bisa kamu temukan ketika kamu praktek menyelesaikan LKPD yang akan dibagi oleh Pak Agus. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD. Ayo boleh maju ke depan. Satu ya. Kelompok 2. Sudah itu satu yang satu. Baik, dibaca dulu sudah menerima LKPD-nya. Boleh duduknya kursinya digeser, tidak harus seperti ini biar bisa melihat LKPD-nya bersama-sama. Kursinya digeser ke sana boleh, ini kursinya digeser sini boleh, mau bergeser ke sana juga boleh. Kalau tetap seperti ini juga boleh. Baik, coba dilihat LKPD-nya. Yang pertama, amati soal cerita yang berisi permasalahan, nanti tuliskan prompt. Yang kedua, tuliskan prompt atau perintah yang sesuai. 3, masukkan deskripsi prompt pada KA generatif.
Yang keempat, perbaiki jika hasil pada KA generatif kurang jelas. Yang kelima, gunakan KA generatif. ChatGPT boleh, Gemini boleh, Copilot boleh, DeepSeek boleh, Canva boleh. Nanti boleh dicari di laptop masing-masing. Baik, permasalahannya begini, coba perhatikan ke sini semua. Sekolah kita mau melaksanakan pameran Hari Kemerdekaan. Tentunya kalian sebagai bagian dari Indonesia, bagian dari pelajar semangat membuat pameran sebagai wujud cinta tanah air. Kalian ingin memamerkan biografi pahlawan, ya. Nanti setiap kelompok di tugas, coba dibuka halaman 2, ditentukan ya. Kelompok 1 nanti mencari profilnya Presiden Soekarno. Kelompok 2 mencari profilnya Muhammad Hatta. Kelompok 3 nanti mencari profilnya Ki Hajar Dewantoro. Kelompok 4 nanti mencari profilnya R.A. Kartini dengan menggunakan bantuan KA. Boleh pakai tadi yang disebut, boleh pakai Canva, Gemini, ChatGPT, Copilot, DeepSeek, boleh, sehingga menghasilkan satu buah infografis yang di situ ada foto pahlawannya, ada profil pahlawannya, ada perjuangan pahlawan dalam misi kemerdekaan. Paham semua? Paham semuanya? Boleh dicoba masing-masing.
sudah berhasil, nanti akan dipresentasikan ke depan. Sebelumnya Bapak Ibu kita boleh berdiri semua, berdiri menghadap ke depan. Bapak Ibu juga boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 Presentasikan hasil diskusi. Bahkan saya geografi Ki Hajar Dewantara untuk perjuangannya beserta foto dalam bentuk geografi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Saya Saya gunakan ini dan ChatGPT. dengan perintah yang sama. Kak tunjukkan ke kawannya. Kak Gemini mana Kak Gemini? Dipakai tanda panjang. Iya, ini pakai Kak apa kan? Baik, perhatikan yang lain. Untuk prom tadi yang disampaikan temanmu pakai Gemini, hasilnya ini profil dari Ki Hajar Dewantara beserta apa? Perjuangannya, gitu ya. Pakai KA Gemini. Satunya pakai KA apa nak? ChatGPT, hasil dari ChatGPT. Nah, dengan perintah yang sama, iya enggak apa-apa. Dengan perintah yang sama menggunakan ChatGPT keluarnya seperti ini. Sudah? Yang lain sama, hasilnya sama apa beda? Satu kelompok hasilnya sama apa beda? Kelompok satu beda, kelompok dua beda. Berarti sama ya, berbeda semua. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 kasih tepuk tangan yang meriah. Tadi kelompok 1 pakai K apa nak? K yang digunakan Copilot dengan Canva. Kelompok 2 Copilot dengan ChatGPT. Kalau kelompok 3 Gemini dengan ChatGPT. Kelompok 4 tadi ChatGPT dengan Gemini. Dari prompt yang sama, perintah yang sama tadi, hasilnya beda ya. Halo, perhatikan. Hasil dari prompt yang sama dimasukkan atau perintah yang sama dimasukkan ke KA yang berbeda, hasilnya sama apa berbeda? Walaupun informasinya ya mirip-mirip seperti ini, gitu. Cuman tetap hasil akhirnya infografis yang dihasilkan antara Gemini dengan ChatGPT berbeda. Ada yang memakai ChatGPT yang lain sama hasilnya apa berbeda? Ada persamaan? Ini pakai apa? ChatGPT. Ini ChatGPT ya. Fotonya sama? Mendekati ya. Nah, ternyata ketika menggunakan KA yang sama, walaupun informasinya berbeda, kenapa? Karena promptnya berbeda. Tapi ada persamaan di foto misalkan dengan ChatGPT. Ini ChatGPT, oh fotonya sama. Bahwa Ki Hajar Dewantara mungkin Ki Hajar Dewantara nanti juga akan
memakai kacamata. Di gambar satunya juga di sini pakai berbaju sawal. Nah, kenapa dengan prom yang sama 2KA ini menghasilkan produk atau keluaran yang berbeda? Kira-kira menurut kalian apa? Kenapa dengan perintah yang sama hasilnya berbeda? Desainnya berbeda. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan dulu. Iya, kenapa? Beda pengembangnya. Yang lain di awal Pak Bagus sampaikan tadi, cara kerja KA. Yang pertama adalah masukan atau prom. Ya. Setelah itu diproses oleh algoritma kecerdasan artifisial. Ini mesin cerdasnya tadi, Gemini, Canva, ChatGPT, Copilot itu di sini. Jadi algoritmanya atau cara penyelesaian masalahnya memiliki langkah-langkah yang berbeda dari KA1 dengan KA yang lain, sehingga jelas luarannya akan menghasilkan hasil karya seni atau keputusan yang berbeda. Jadi mengerti ya nak cara kerjanya? Bahasanya adalah ini adalah otak manusianya. Walaupun di perintah yang sama, hasilnya juga berbeda karena otaknya berbeda. Untuk pemahaman sama-sama cari informasi tentang Ki Hajar Dewantara atau Muhammad Hatta atau Soekarno atau Era Kartini. Itu ada yang ditanyakan? Pinter-pinter semua. Sebelum selesai dibuka backgroundnya lagi. Kita main kuis dulu. Nah, kita mulai. Pembelajaran kita kali ini mungkin juga akan menjadi masukan bagi Bapak Bagus. Apa yang kalian rasakan ketika berdiskusi sampai ke selesai hasilnya. Hari ini kita mungkin belajar yang lain. Boleh dibuka kuisisnya lagi. Untuk umpan balik bagi Pak Bagus, bagaimana untuk perbaikan pembelajaran kepada mungkin Belinda. Boleh di kuisis lagi? Pasti ditaruh dulu. Masuk kuisis lagi. Ini umpan balik.
Pak bagus untuk memperbaiki pembelajaran kita ya. Coba boleh yang isinya boleh ditulis. Nanti digunakan Pak bagus untuk perbaikan pembelajaran Pak. Baik, perhatikan. Coba berhenti dulu. Cukup mungkin pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah KA itu akan bekerja berdasarkan prompt atau perintah yang kalian berikan. Jawaban itu tergantung atau hasil dari KA tergantung KA apa yang dicari. Antara mungkin 10 laptop yang dibuka dengan prompt yang sama belum tentu dengan KA yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Karena di dalam KA itu ada algoritma yang sudah diprogram oleh yang membuat KA. Gitu ya nak. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas. Tapi ingat, KA itu tidak seperti manusia. Boleh kita dengan KA belajar, tapi tadi nilainya 100, otaknya tidak 100 rugi. Ya, jadi manfaatkan KA dengan bijak. Gitu ya nak. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya boleh memimpin berdoa. Langsung nanti kita ulang. Di tempat duduk yang berdoa Selamat pulang, hati-hati di jalan. Semoga kapan-kapan ketemu Pak Manus lagi. Jangan lupa belajar. Jadi saya paling ini ada kegiatan inti ya Pak ya, menyajikan materi secara sistematis langsung dari konkret ke abstrak. Ada, tapi ada yang belum juga. Kemudian mas strategi pembelajaran yang memungkinkan memiliki kebiasaan positif, menumbuhkan keceriaan, antusias, mungkin dengan kurang antusias, biasanya karena gitu ya. Terus ini karena tadi kan masih present ini ya didapat ya, jadi kan tidak ada bahan untuk portfolio. Nah itu sih itu aja. yang dari saya sama kayak bulan yang pertama untuk kegiatan inti menyajikan materi yang mudah ke sulit, terus konkret ke abstrak belum ada. Terus yang untuk pendekatan pembelajaran mendalamnya memfasilitasi peserta didik untuk merealisasikan pembelajaran itu. Terus kalau untuk di kegiatan kelompok untuk tidak lanjut memberikan anak-anak kegiatan berikutnya kita tunggu-tunggu belum ada memberikan PR gitu. Sudah sih itu saja Pak. Saya secara membaca ya Pak, bagus sekali. Tapi mungkin ya ini maksudnya anak sudah aktif cuma belum mau antusias banget menurut saya. Dia saya membaca. Karena kan materinya macam aja, saya juga berbuka. Makanya saya, walaupun saya bermodelnya, saya menurut saya selalu budaya baik dulu nih. Aduh, kok tiba amat baca apa? Barisnya ada yang mana? Berarti ke anak bisa belajar nanti. Aku tak tahu orang dari bermodel baik gitu. Kadang-kadang anak begitu. Kita dituntut untuk maju ke materi, melangkah ke materi yang sebetulnya fondasi masih tidak berdasarkan. Kita kerja juga anak iya. Iya. Ini motor nomor Itu yang ingin saya sampaikan tadi, menyajikan materi secara sistematisnya karena tadi materinya itu Iya. tidak disalvis jadi yang mudah, yang sulit. Iya. Jadi anak kembali sekolah yang mana ya? Iya. Bingung itu aja sih. Kalau dari saya kurang aktif Pak. Ada anak-anak dalam dunia kurang aktif. Jadi kurang-kurang di
setelah absen berarti ice breaking di tengah-tengah. Karena baru baca, tadi aku mau kan baru lihat ice breaking itu, oh ice breaking gitu. Ya, Itu juga saya. biasanya di awal itu kan nyanyi lagu nasional ya, Iya. tapi saya cut. Ada. Iya, nggak apa-apa. Dari saya itu pertama dari memfasilitasi kita itu mengaku di waktu yang main itu membuat kita itu Iya. banyak aplikasi yang dibuka kayak tadi bisnis jadi peserta itu mungkin yang sudah pernah melakukan itu masih bisa dan belum kan masih bingung dan itu juga yang pernah saya temui ketika saya menjelaskan sekolah mau tidak salah apapun kita sudah menjalankan berbagai baik-baik mungkin dan sering mungkin anak juga kan seperti itu kebingungan itu kenapa mungkin karena mereka itu masih takut dengan penggunaan atau komputer jadi mereka itu ketika mau mencet ditambah lagi huruf yang biasa huruf ABCD jadi ngucap mungkin karena khusus jadi soalnya masih enak apa kayak gadget ya karena ada gimana tapi kan atas membantu jadi nulisnya masih ketiknya ya itu juga menjadi bagian dari itu memberikan bagaimana ketika memberikan apa ya cara buat ketika siswa itu nanti coba mungkin nanti kalau pembelajaran kita sebenarnya kita lebih kompetitif ini ada jadi jadinya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk secara umum sudah bagus, cuma memang ada beberapa hal yang masih jadi PR. Yang pertama, mungkin ini karena materi baru, jadi siswa masih banyak yang bingung. Nah kemudian kayaknya siswa apa ya, antusiasnya kurang karena kurang apa ya, dilihat dari wajah, kalau saya melihat wajahnya kurang bahagia karena karena materinya baru Ada di syuting. atau di syuting mungkin mungkin dulu kan penontonnya banyak ya, penontonnya juga banyak mungkin itu. Kemudian untuk tadi ketika anak memberikan salam, nah Pak Bagus lupa pas terakhir enggak ini karena ya kondisi anak-anak yang lain sudah pulang ya mungkin karena kondisinya karena ini juga ini kita juga sama kalau jika ada posisi Pak Bagus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang sudah Bapak Ibu. Mungkin selain Bapak sudah menyampaikan dan saran-saran tadi, Bapak Ibu memberikan perbaikan bagi diri saya pribadi untuk depannya juga masalah kita ini apa PPACK ya di kita harus menggunakan kan kondisi kurang itu tidak cukup teman juga untuk TKA. Semoga pengalaman hari ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya, tentunya bagi Bapak Ibu yang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul apa? Bos, ya,